Ya, Anda kembali di One on One pemirsa bersama saya Maria Asgaf dan masih bersama kita juga di sini ada Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif. Pak Hanif, Anda tadi sampaikan turun langsung ke lapangan melihat bagaimana sumber kayu gelondongan tersebut dan juga aliran sungai itu langsung menuju ke hulunya. Apa yang Anda temukan, Pak? Ada yang salah di bagian hulu kita? Ya, jadi kami ceritakan sama persis tadi bahwa secara alamiah given itu daerah aliran sungai di Sumatera Utara bagian selatan ini merupakan bagian dari Bukit Barisan sehingga dindingnya berdiri, dindingnya benar-benar berdiri. Jadi kalau boleh kita katakan seperti Das Batang Toru itu ketinggian dari hulunya itu sampai di angka 1.100 meter di atas permukaan laut. Das Geruga lebih curam daripada Das Batang Toru, langsung berdiri. Dan tanahnya merupakan tanah baru yang memang kita lihat langsung di lapangan runtuh. Jadi hujan yang cukup deras yang tadi sampaikan hampir 450 mm data di stasiun curah hujan terdekat yang paling mutakhir itu menyatakan angka itu, sehingga kapasitas tanahnya tidak mampu untuk menahan air itu sehingga luruh. Jadi kita melihat luruhan itu seperti cakaran-cakaran kucing yang sangat besar. Namun demikian memang kemudian kondisi ini diperparah di bagian tengahnya, itu juga kita lihat bukaan kegiatan perladangan, bahkan saya melihat ada satu perkebunan besar kalau menurut saya, karena bukaannya mencapai 100 hektar lebih yang dibuka baru, dan ini yang kemudian hari ini telah disegel oleh tim Gakum kami untuk menghentikan kegiatan dan akan dilakukan proses lebih lanjut. Jadi kami sinyalir kayu-kayu itu sebagian besar berasal dari luruhan hutan yang ada di puncak-puncak gunung, ada di lereng-lereng gunung, karena sebenarnya hutan yang sangat rimbun itu di dalamnya banyak serasah kayu-kayu yang kemudian akan menjadi bahan bakar tekanan pada saat itu runtuh. Dari kayu yang banyak itu kita juga mensinyalir ada kayu-kayu dari kegiatan perkebunan yang ikut kemudian memperparah ini. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi kami ada data-data yang dan kami sampaikan. Jumlahnya tidak banyak, Bapak? Tidak banyak, jumlahnya tidak banyak, bahkan boleh dikatakan tidak dominan. Anda yakin dengan itu, Pak? Saya langsung ke lapangan dan kami langsung video, kami langsung cek langsung, dan sekali lagi karena kita memang sudah biasa di hutan ya, jadi lihat kayu itu sudah memang secara karakter kita sudah bisa menyimpulkan ini sebenarnya seperti apa. Jadi inilah kondisi sebenarnya yang harus kami ceritakan dengan jujur. Kita boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Jadi ini yang kemudian kita temukan, jadi sehingga kita berpandangan tadi Pak, ada 3 hal penting di dalam kasus banjir di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini. Yang pertama karakter dari landscape-nya. Kemudian curah hujan yang sangat tinggi dan tutupan hutan. Ini sebenarnya rumus standar pada saat kita menduga erosi. Erosi yang biasa kita gunakan adalah rumus Yusley, yaitu tingkat dari erosivitas dari curah hujan yang turun dan lamanya curah hujan, kemudian erodibilitas dari jenis dan kemampuan tanah, kemudian dari panjang dan slope-nya, kemudian dari cover tutupan hutan, tutupan lahannya, yang terakhir dari teknologi konservasinya. Jadi kelima faktor itu bisa secara empiris kita terapkan di dalam kondisi ini. Itu temuan kemudian Kementerian Lingkungan Hidup langsung melihat di lokasi. Dan Anda tadi juga sampaikan, Pak, bahwa ada perusahaan-perusahaan yang kemudian Anda bekukan karena Anda sinyalir menjadi salah satu penyebab dari bencana tersebut. Total ada 8, betul Pak? Mungkin lebih nanti ya, karena sekarang tim sudah bergerak di Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat mungkin ada 15 entitas yang nanti juga akan kami lakukan review, kami mintakan untuk melakukan audit lingkungan. Kita tanpa terkecuali karena landscape-nya sama persis. Sumatera Utara kita sudah panggil 8 dan ada tambahan lagi yang tadi saya sebut, ada perkebunan di Das Garuga di bagian hulu, itu mungkin jadi 9 dan ini sedang berproses di Deputi Gakum kami dan Deputi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan. Apa pelanggaran mereka, Pak? Jadi kita melihat bahwa secara langsung ekspert kewenangan yang saya miliki, saya melihat ada suatu aktivitas yang kemudian telah memotong bentang alam, dan ini pasti akan menimbulkan, memperparah erosi yang ditimbulkan. Bukankah izinnya sudah sejak awal?
kita tidak bicara izin ataupun tidak ada izin. Ya, yang kita bicara adalah apakah tindakan itu merusak atau tidak merusak. Tidak berarti yang punya izin lepas dari tanggung jawab. Enggak. Jadi semua yang punya izin kita ukur kembali dari kapasitas dia terkait dengan penaatan lingkungannya. Kedua, tentu dari kalau dia sudah taat, kenapa masih terjadi bencana? Berarti ada instrumen lingkungan yang belum benar di sini. Inilah selalu kita bicara alam akan mengkalibrasi kekurangan kita ini, sehingga kita berpendapat bahwa kondisi ini memperburuk dari musibah yang terjadi, sehingga kami berkesimpulan kita harus melakukan kondisi ini secara jelas ke masyarakat. Untuk itu maka kita menghentikan semua kegiatan dan mewajibkan mereka untuk segera menyelesaikan audit lingkungan, audit yang akan menggambarkan detail bagaimana kemudian tata lingkungan itu ditaati atau tidak. Kalau sudah ditaati, kenapa masih bencana? Berarti ada variabel lingkungan yang harus kita naikkan skalanya. Nah, kalau konteks ini, maka variabel yang paling dominan harus kita cermati adalah curah hujan. Rata-rata dari variabel persediaan lingkungan hari itu yang kita susun puluhan tahun yang lalu masih menggunakan variabel dengan curah hujan 125 mm. Sebenarnya curah hujan 125 meter per D ini sudah cukup sangat tinggi. Namun alam hari ini menyampaikan lain. Dengan dua hari itu angka curah hujannya sudah 450 mm. Kita tidak bisa menyalahkan alam ya Pak? Ya, jadi kondisi ini bukan tidak menyalahkan alam, ini adalah dari adanya perubahan iklim yang kita buat sendiri. Kita masih menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan yang membuat emisi gas rumah kaca cukup tinggi. UNFCCC menyatakan di dalam sidang tahun 2024 itu suhu kita bahkan sudah mendekati 1,4 sekian derajat. Artinya daripada pra-industrialisasi. Artinya suhu cukup tinggi naiknya sehingga merubah tatanan iklim kita, dan kita rasakan hari ini curah hujan yang cukup sangat tinggi, kemudian kenaikan air permukaan, kemudian panas yang berkepanjangan. Ini yang kemudian harus kita sikapi. Sekali lagi kita berada di daerah tropis, daerah khatulistiwa yang sangat rentan terkait dengan perubahan iklim ini. Maka kita harus melakukan langkah-langkah itu. Itu dia. Kami butuh pendalaman lagi Pak terkait dengan pelanggaran dilakukan oleh sejumlah perusahaan ini. Tadi Anda sampaikan. Pelanggarannya apa? Apakah kemudian Anda misalnya menemukan memang ada aktivitas ilegal itu apa? Dan juga apakah kemudian mereka memang dengan izin yang sudah ia punyai, dia kemudian melakukan aktivitas yang tidak sesuai, seperti misalnya alih fungsi hutan, kemudian yang tadinya harusnya hutan kemudian dibabat menjadi kebun sawit, ataukah kemudian penebangan yang jumlahnya jauh lebih dari yang seharusnya, atau seperti apa, Pak Hanif? Jadi yang kami temui di Sumatera Utara dulu ya. Boleh, Sumatera Utara itu yang kita lakukan kegiatan penghentian kegiatan, seluruhnya berada di luar kawasan hutan. Kita menyebutnya dengan areal penggunaan lainnya, APL. Maka kalau sudah APL, maka Menteri Lingkungan Hidup yang harus bergerak. Nah, di sini kita lihat, kita cross check antara realisasi ketaatan lingkungan dengan dokumen lingkungan yang dia miliki. Tidak semua yang kemudian mempunyai dokumen lingkungan terus kemudian tidak boleh kita periksa. Enggak dong. Jadi selama kemudian dampaknya itu secara ambien itu merubah kapasitas lingkungan, yaitu dia akan melanggar pasal 98 Undang-Undang 32 2009. Jadi pembabatan yang luas atau seperti apa Pak? Ya. Pembabatan yang secara luas. Jadi dia memotong landscape ya, memotong landscape seperti pinggir-pinggir sungai dia yang potong. Nah, ini yang kemudian secara expert kita nyatakan bahwa dia mempengaruhi, memperbesar kondisi surface runoff tadi. Semua variabel tadi sangat gampang kita nilai. Namun detailnya sekali lagi kita sedang meminta mereka melakukan audit lingkungan. Itu pertama. Kemudian kita juga telah menurunkan tim ahli untuk melakukan pengukuran seberapa tingkat kerusakan yang ditimbulkan, berapa biaya pemulihan yang harus dilakukan. Ini semua dilakukan secara paralel. Kemudian yang ketiga, sekali lagi, karena ini sudah menimbulkan korban jiwa, maka potensi pengenaan pidananya dimungkinkan untuk itu. Undang-undang sudah bicara itu. Jadi semua yang menyebabkan pencemaran bahkan hilangnya jiwa itu harus bertanggung jawab di sini. Pak Hanif, Pak Menteri, tadi Anda sampaikan bahwa sudah ada di Sumatera Utara kurang lebih ada 9 perusahaan, di Sumatera Barat ada sekitar 12 dan angkanya masih akan terus bertambah.
Kami apresiasi betul tindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang secara tegas begitu ya, langsung melakukan pembekuan terhadap perusahaan yang memang dinilai tidak sesuai. Tapi tentunya rakyat Pak inginnya tidak hanya perusahaan-perusahaan yang bisa kami bilang perusahaan-perusahaan kecil saja. Kami ingin perusahaan-perusahaan yang besar yang bahkan juga kemudian memberikan campur tangannya terhadap bencana ini juga kemudian turut dievaluasi. Apa temuan Bapak terkait dengan sejumlah nama-nama perusahaan besar yang juga kita tahu betul namanya beredar di media sosial? Sesaat lagi Pak Menteri. Kami jawab usai jeda.